Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita masuk dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kalian berdoa dan kemudian mengisi absen ya. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menjelaskan makna dan karakteristik hukum. 2. Siswa mampu menjelaskan penggolongan hukum. Materi kita pada pagi ini adalah bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum di Indonesia. 2. Penggolongan hukum. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum adalah aturan, tata tertib, dan kaidah hukum. Unsur-unsur hukum: A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat maksa. Dan D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya, yaitu 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudens, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan hukum atau kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian, berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam, yaitu A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya dibagi 2. 1. Ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. 2. Ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. E. Berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku
umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilaksanakan. Kemudian 2, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Berdasarkan sifatnya dibagi 2, yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang mungkin oleh hukum. Kemudian G, berdasarkan wujudnya. Dibagi atas 2, yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar 2 orang atau lebih yang berlaku umum. 2, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Kemudian yang H, berdasarkan isinya, yaitu dibagi atas 2, hukum publik yang terbagi atas A, hukum pidana, B, hukum tata negara, C, hukum tata usaha negara, dan D, hukum internasional. Yang kedua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Nah, demikianlah materi kita pagi ini, dan Ibu harapkan kalian bisa melihat kembali ke dalam buku paket supaya lebih jelas, dan kemudian kalian bisa menjawab evaluasi yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita pagi ini. Terima kasih.